Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya yang tiada bisa kita hitung satu persatu nikmat tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di kesempatan yang sangat mulia ini, khatib mengajak para jamaah secara umumnya, diri khatib secara pribadi, mari bersama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang diartikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah mengetahui di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Adapun takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah taala. Kita berdoa semoga Allah taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bersama bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini, yang kemarin ataupun yang akan datang, akan berakhir dengan cepat ataupun lambat. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada batasnya. Di saat umur kita sudah mencapai batasnya, ruh akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengalami kehidupan selanjutnya dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana perbuatan selama hidup di dunia ini perbuatan yang diridhai oleh Allah taala, maka akan selamatlah kita di akhirat nantinya. Atau mungkin jikalau na'udzubillahi min zalik, kita melaksanakan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara agar kita selamat dunia dan akhirat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, salasatun munjiyatun wa salasatun muhlikat wa salasatun darajat wa salasatun kaffarat. Ammal munjiyat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 3 perkara yang akan menyelamatkan, 3 perkara yang akan merusak, 3 perkara yang akan menaikkan derajat, 3 perkara yang akan menebus daripada dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal munjiyat, adapun yang akan menyelamatkan, perkara-perkara yang akan menyelamatkan, mukhlisatun li sahibiha minal azab, yang akan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa khasyatullah taala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sendiri atau di dalam terang-terangan. Artinya apa? Di dalam orang-orang yang melihat kita ketika kita sedang beribadah, kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun di saat kita dalam keadaan sendiri, kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi, berapa banyak orang-orang yang lalai daripada dapatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min maftun bitsana'i alaihi, dan berapa banyak orang-orang yang mendapatkan fitnah dikarenakan dia mendapatkan pujian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesendirian kita ataupun di dalam terang-terangan kita, dilihat khalayak ramai, tetaplah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jangan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita mengkategorikan diri kita sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, sedangkan ketika dia dalam kesendiriannya, dia jauh daripada Allah Ta'ala, lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Itulah orang yang akan diberikan keselamatan, yakni orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya ataupun di dalam secara terang-terangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri daripada orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, wal qasdu fil faqri wal ghina, dia berkecukupan di dalam hidupnya, di dalam keadaan susah ataupun di dalam keadaan kayanya, dia cenderung lebih memilih berinvestasi akhiratnya dengan menginfakkan harta yang dia miliki. Dia mensedekahkan harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebab harta akan ditanya 2 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki dari hamba Allah Subhanahu wa taala hatta yus'ala, sehingga dia akan ditanya pertanyaan-pertanyaan an umrihi fima afnahu, umurnya digunakan untuk apa, umurnya digunakan untuk apa, ataukah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin umurnya digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang dihadapkan kepada seluruh manusia di padang mahsyar nantinya. Pertanyaan kedua akan ditanya kepada kita, an ilmihi fima fa'ala, ilmumu digunakan untuk apa? Apakah engkau ibadah
sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam, atau mungkin engkau ibadah tidak berlandaskan dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Orang yang mengerjakan amal ibadah tanpa didasari dengan keilmuan, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang ketiga tentang harta, pertanyaan yang begitu pelik. Wa an malihi aina tasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan tentang harta ditanya 2 poin. Yang pertama, dari mana engkau mendapatkan harta tersebut dan kemana engkau mengeluarkan harta tersebut. Wa an jismihi fima ablahu. Dan jasadmu digunakan untuk apa? Apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah engkau dengan rizki yang aku berikan kepadamu, min qabli an ya'tiya ahadakum maut, sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi, ketika datangnya kematian tersebut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jikalau orang yang sudah meninggal dunia, lihatlah gambarannya. Ya Allah, Tuhanku, andai saja engkau berikan kepadaku kematian yang ditunda, maka aku akan bersedekah. Fa asaddaqa wa akun minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Inilah bentuk penyesalan orang-orang yang meninggal dunia. Di saat hidupnya diberikan keluasan oleh Allah Ta'ala, dia tidak gunakan untuk berinfak kepada Allah, berinfak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna, sehingga dia tidak akan mendapatkan kebaikan jikalau dia tidak menginfakkan harta yang dia cintai. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, as-saddaqatu tamna'u mitatasu, sedekah dapat mencegah orang yang mengeluarkannya harta tersebut dari kematian yang su'ul khotimah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan mencegah daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar, sedekah yang dilakukan secara terang-terangan akan menjadi tameng daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah perlu kita khawatirkan, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak akan pernah berkurang jikalau kita bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma naqasa shadaqatun, daripada orang-orang yang sedekah tidak akan pernah berkurang harta yang dia miliki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itulah orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang sederhana dalam hidupnya dan dia cenderung berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal adlu firda wal ghadab, dia adil di dalam marahnya dan di dalam ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marahnya dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ridhonya dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan apapun yang ada di dunia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita dihindarkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan
kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.